Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman-teman yang dirahmati Allah, para pemirsa Mufid TV Official, terkhusus para mahasantri dan mahasantriwati Mufid Islamic Academy, kita bersyukur kepada Allah. Pada hari ini kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk memasuki Mufid Islamic Academy di level yang kedua, yang di dalamnya kita akan membahas Matan Al-Usul Ats-Tsalatsah atau 3 landasan utama karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Matan Al-Usul Ats-Tsalatsah atau 3 landasan utama ini termasuk di antara masterpiece Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang diajarkan di berbagai negeri dengan berbagai bahasa, karena di dalamnya ada penjelasan tentang siapa Allah, Tuhan kita, apa agama kita, siapa nabi kita, dengan pembahasan yang ringkas dan mudah dipelajari bagi siapapun dari kalangan kaum muslimin, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Sebelum membahas Al-Usul Ats-Tsalatsah ini, kami ingin sampaikan 2 pengantar. Pertama, teman-teman akan mendengar ada istilah matan dan ada istilah syarah. Matan itu artinya teks asli, sedangkan syarah itu adalah penjelasan mendetail atau terperinci dari isi matan. Kedua, di antara metodologi yang paling bagus dalam mempelajari kitab-kitab yang di situ ada matan dan ada syarah adalah menghabiskan matan terlebih dahulu, meskipun hanya dengan sekedar pembacaan tanpa syarah. Supaya setiap orang mempelajari secara utuh isi matan, baru kemudian mendetailkan. Ibaratnya kalau dalam matematika, kita belajar dulu angka-angka secara global, baru kemudian belajar operasional tambah, kurang, kali, bagi. Maka di dalam mempelajari matan, yang terbaik adalah pelajari dulu matan sampai habis, baru kemudian mensyarah secara mendetail. Misal di dalam Al-Usul Ats-Tsalatsah kita dapati ada permasalahan hal-hal yang wajib dikerjakan oleh setiap muslim. Kemudian kita dapati pembahasan tentang Allah, tentang Islam, tentang ihsan, tentang iman. Kemudian tentang Nabi SAW, lalu diakhiri dengan perhitungan amal atau hisab. Sebagian orang yang mempelajari Al-Usul Ats-Tsalatsah matan langsung dengan syarahnya, mereka tidak bisa menjelaskan apa isi dari buku yang mereka pelajari tersebut, meskipun hanya gambaran globalnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita buka level kedua Mufid Islamic Academy ini dengan pembacaan Matan Al-Usul Ats-Tsalatsah sampai selesai. Lalu kemudian di level selanjutnya kita akan bahas syarahnya. Muqaddimah penulis Al-Usul Ats-Tsalatsah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Risalah pertama, 4 hal yang terkandung dalam surah Al-Asr. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu 4 masail. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwa kita wajib mempelajari 4 hal berikut. Al-mas'alatul ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyih wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Pertama, ilmu, yaitu mengenal Allah Ta'ala, mengenal Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga Allah memberikan salawat dan keselamatan atasnya, dan mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya. Al-mas'alatu tsaniyatu al-amalu bihi. Kedua, amal, yaitu mengamalkan ilmu tersebut. Al-mas'alatu tsalitsatu ad-da'watu ilaihi. Ketiga, dakwah, yaitu mendakwahkan ilmu tersebut. Al-mas'alatu rabi'ah as-sabru 'alal adza fihi. Keempat, kesabaran yaitu bersabar atas segala hambatan dan rintangan
yang menghadang dalam proses menuntut ilmu, mengamalkan serta mendakwahkannya. Waddalilu qawluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan menasihati supaya menaati kebenaran, dan menasihati supaya menetapi kesabaran. Quran Surah Al-Asr ayat 1-3. Perkataan Asy-Syafi'i dan Al-Bukhari. Qala Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafathum. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, seandainya Allah tidak menurunkan hujjah kepada makhluknya, kecuali surah ini saja, maka itu sudah cukup atas mereka. Wa qala Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Imam Al-Bukhari rahimahullah membuat bab berilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan berbuat. Wad dalilu qawluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan atau sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu. Quran Surah Muhammad ayat 19. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Allah memulai ayat ini dengan ilmu terlebih dahulu sebelum perkataan dan perbuatan. Risalah kedua, 3 hal yang setiap muslim wajib mempelajari dan mengamalkannya. Pertama, Allah menciptakan, memberi rezeki, dan tidak membiarkan kita sia-sia. I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhihi al-masail wal 'amalu bihin. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwa wajib pula atas setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari dan mengamalkan 3 hal berikut. Al-ula, anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala, bal arsala ilayna rasulan, faman ata'ahu dakhala jannata, wa man asahu dakhala an-nar. Pertama, bahwa Allah telah menciptakan dan memberikan rezeki kepada kita. Dia tidak membiarkan kita begitu saja dengan sia-sia. Akan tetapi, Dia mengutus seorang Rasul kepada kita. Barang siapa menaati Rasul itu, maka dia akan masuk surga, dan sebaliknya barang siapa mendurhakainya, maka dia akan masuk neraka. Wad dalilu qawluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang Rasul yang menjadi saksi terhadap kalian, sebagaimana kami telah mengutus dahulu seorang Rasul kepada Fir'aun. Akan tetapi Fir'aun mendurhakai Rasul itu, lalu kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Quran Surah Al-Muzammil
ayat 15 sampai dengan 16. Kedua, Allah Ta'ala tidak ridho dipersekutukan dengan seorang pun dalam ibadah kepadanya. Al-thaniyatu anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Kedua, bahwa Allah tidak ridho jika dia dipersekutukan dengan seorang pun dalam peribadatan kepadanya, baik itu malaikat yang dekat dengannya maupun nabi yang diutus. Wad-dalilu qawluhu ta'ala, Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya, di samping menyembah Allah. Quran Surah Al-Jin ayat 18. Ketiga, cinta dan benci karena Allah. Al-thalithatu anna man ata'a ar-rasula wa wahhada Allah la yajuzu lahu muwalatu man hadda Allah wa rasulah walau kana aqraba qarib. Ketiga, bahwa barang siapa yang menaati Rasul dan mengesahkan Allah, tidak boleh baginya berkasih sayang atau loyal dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun orang itu dari kalangan kerabat terdekatnya. Wad-dalilu qawluhu ta'ala, Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu adalah bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang Allah tanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya. Dan Allah memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah, sesungguhnya golongan Allah itu adalah golongan yang beruntung. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 22. Risalah ketiga, inti ajaran agama Nabi Ibrahim alaihissalam. I'lam arsyadakallahu li ta'atih annal hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin wa bidzalika amara Allahu jami'an nasi wa khalaqahum laha kama qala ta'ala. Ketahui pula, semoga Allah senantiasa memberimu petunjuk dalam menjalankan ketaatan kepadanya, bahwa Al-Hanifiyah
agama Nabi Ibrahim mengajarkan agar engkau menyembah Allah semata dengan mengikhlaskan agamamu hanya untuk Dia saja. Itulah yang Allah perintahkan kepada seluruh manusia untuk menjalankannya, dan untuk tujuan itu pula Dia menciptakan mereka. Hal ini sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi atau menyembah kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma'na ya'budun yuwahhidun. Makna ya'budun atau menyembahku dalam ayat tersebut adalah mengesahkan atau mentauhidkan aku. Wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid wa huwa ifradullah bil ibadati wa a'zamu ma naha anhu asy-syirku wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Wad dalilu qauluhu ta'ala, Perkara teragung yang Allah perintahkan adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah dalam peribadatan. Sedangkan perkara terbesar yang Allah larang adalah syirik, yaitu menyembah yang selain Allah sembari menyembahnya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Quran Surah An-Nisa ayat 36. alhamdulillah, demikian tadi pembacaan matan al-usul ats-tsalatsah yang pertama, mulai dari muqaddimah sampai dengan risalah yang ketiga. Di antara faedah yang bisa kita ambil, bahwa Allah mewajibkan 4 hal yang Allah sebutkan dalam surat Al-Asr. 4 hal ini adalah menimba ilmu, beramal dengan ilmu tersebut, mendakwahkannya, dan bersabar dalam menjalani proses ketiganya, yaitu proses menimba ilmu, proses beramal, dan proses mendakwahkan ilmu tersebut. Faedah yang kedua, apabila seseorang ingin beramal, maka yang terbaik adalah dia mempersiapkan diri dengan ilmu seputar amal yang hendak dia kerjakan. Faedah berikutnya, bahwa Allah mewajibkan kita untuk memahami dan mengamalkan 3 hal. Yang pertama, bahwa Allah menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, dan demikian Allah tidak akan membiarkan kita sia-sia begitu saja, sehingga Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya. Yang kedua, bahwa Allah tidak rela apabila dalam beribadah kepadanya, kita menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang ketiga, bahwa siapapun yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, mencintai Allah dan Rasul-Nya, maka demikian pula dia harus mencintai sesuatu atau seseorang karena Allah dan membenci sesuatu atau seseorang juga karena Allah. Faedah yang terakhir, bahwa dalam ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Al-Hanifiyah, yang juga merupakan ajaran Nabi Muhammad SAW, adalah bahwa kita wajib untuk mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah semata, menyembah hanya Allah saja, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, sehingga perkara yang paling agung yang Allah cintai adalah tauhid, yaitu menyembah Allah semata, dan yang paling Allah benci adalah syirik, yaitu menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Barakallahu fikum. Selamat menyimak video yang selanjutnya.